Halo semuanya, saya Catherine Elizabeth Susanto. Saya Karis Manala. Nama saya Joya Putri. Saya Esa Lalita. Halo, saya Windu Devina Chandra Kusuma dan kami semua adalah mahasiswa Psikologi Universitas Pelita Harapan tahun 2020. Pada video kali ini, kami akan membahas bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi non-verbal dan verbal. Selamat menyaksikan! Pertama-tama, apa sih itu komunikasi? Nah, menurut Frida Laksana, seorang ahli bahasa Indonesia, komunikasi adalah penyampaian amanat atau pesan dari sumber kepada penerima melalui sebuah saluran. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu ada dua, menurut saluran tadi, yaitu ada komunikasi non-verbal dan verbal. Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan bahasa sebagai instrumen dan menggunakan unsur anggota tubuh di dalam menyampaikan sesuatu, sehingga ini bisa disebut juga sebagai bahasa tubuh. Selanjutnya adalah 3 ciri khusus dari komunikasi nonverbal. Di antaranya adalah yang pertama, sejatinya menggunakan perangkat simbol bahasa tubuh. Yang kedua, ketepatan komunikasi bergantung kepada ketepatan penggunaan anggota tubuh, seperti mimik wajah, gestur tubuh, dan penggunaan panca indera. Dan yang ketiga adalah umumnya sulit untuk dipelajari karena kode dan perbedaan budaya tertentu. Komunikasi nonverbal mengacu kepada penggunaan bahasa isyarat yang terwujud atas gerakan-gerakan anggota badan, penampilan fisik, bunyi-bunyian dengan kode-kode tertentu, dan gerakan atau sentuhan tertentu. Agar lebih jelas lagi, yuk kita simak drama singkat berikut ini. Ada apa ini? Apa yang kalian ributan sampai ibu harus mendapat laporan dari banyak murid-murid kalau kalian jambak-jambakan di depan koridor? Tanya sama dia, Bu. Kan kamu yang mulai duluan. Ayo, sudah. Coba jelaskan ke ibu baik-baik. Dia menghina aktor favorit saya, Bu. Masa Kim Soo Hyun dibilang jelek? Ya iyalah, jelas. Aktor favorit aku itu jauh lebih keren dan jauh lebih baik daripada aktor favorit kamu. Cukup. Jadi kalian cuma berantem karena hal ini? Aduh, kalian itu udah kelas 3 SMA loh. Sekarang kalian renungkan perbuatan kalian dan saya akan kembali dalam 5 menit. Apa aku memang keterlaluan ya? Tapi kan Lee Min Ho memang lebih ganteng. Apa seharusnya aku nggak menjambak dia ya? Kasihan nanti rambutnya rontok. Gimana? Kalian Lihat deh, si Lee Min Ho ganteng banget kan? Iya bener, lihat deh, si Lee Min Ho manis banget ya. Nah, kan senang lihatnya kalau bisa saling bertoleransi. Ingat ya, kalau misalnya ada masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Mengerti, Winnie dan Catherine? Siap, Bu. Setelah melihat drama singkat tadi, yuk kita telaah lebih lanjut apa saja sih pesan-pesan nonverbal yang ada. Yang pertama ada pesan kinesik, yaitu pesan yang berupa gerakan tubuh. Bentuk-bentuk pesan kinesik sendiri ada 3, yaitu pesan fasial. Ini dapat dilihat dari ekspresi marah kedua siswa. Yang kedua, pesan gestural, berupa gerakan sebagian anggota badan. Dapat kita lihat saat mereka memutarkan bola mata, gerakan tangan, mengangguk-angguk, menoleh, dan lain-lain. Kemudian ada pesan postural yang berupa gerakan keseluruhan badan, seperti mencondongkan dan menjauhkan tubuh. Kemudian ada pesan artifaktual, yaitu pesan yang diungkapkan melalui penampilan. Pakaian yang dipakai oleh murid dan guru menunjukkan identitas yang berbeda. Seragam dipakai oleh murid sebagai pelajar, sedangkan sang guru BK menggunakan baju rapi dan sopan sebagai karyawan di sekolah. Kemudian ada pesan proksemik,
yaitu pesan yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Jarak antara dua murid tersebut menunjukkan tingkat keakraban mereka. Ketika sedang bertengkar, jarak mereka menjadi jauh. Namun ketika sudah baikan, jarak mereka menjadi semakin dekat. Dan yang terakhir adalah pesan paralinguistik, yaitu pesan yang berhubungan dengan cara mengucapkan verbal. Kedua siswa tadi berbicara dengan sedikit cepat dan volume yang agak tinggi, menunjukkan bahwa mereka sedang marah. Sedangkan guru BK berbicara dengan volume dan kecepatan yang sedang, agar suasana menjadi lebih kondusif. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi di mana instrumennya menggunakan bahasa sebagai simbol dan lambang bunyi. Komunikasi verbal memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang pertama, sejatinya menggunakan perangkat simbol bahasa sebagai medianya. Lalu yang kedua, ketepatan komunikasi tergantung kepada ketepatan simbol bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang terakhir, umumnya lebih mudah dipelajari karena sudah memiliki kesepakatan umum. Untuk lebih jelasnya, yuk simak drama singkat berikut ini. Selamat siang Ibu, saya Tessa yang kemarin sudah buat janji konseling. Selamat siang Tessa, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya akhir-akhir ini suka merasa kurang percaya diri kalau lagi berkumpul sama teman-teman saya. Mengenai hal itu, apa hal yang membuat kamu menjadi kurang percaya diri? Saya merasa kurang percaya diri dengan penampilan saya, Bu. Saya saat melihat teman-teman saya, mereka terlihat sangat cantik. Apakah teman-temanmu ada yang membicarakan hal buruk tentang penampilan kamu? Sejauh ini sih tidak ada, Bu. Tapi saya tetap merasa minder. Saya selalu merasa diperhatikan oleh orang lain. Dan saya jadi cemas sendiri. Kira-kira apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Nah, kalau begitu, sebaiknya kamu jangan menyimpulkan sendiri dulu. Akan lebih baik jika kamu merubah mindset dan mengembangkan potensi diri yang kamu miliki. Kemudian, semua orang pasti punya kan sisi positif dan juga negatif, maka dari itu, kamu harus mencari sisi positifmu dan mengembangkan hal itu. Kamu tidak perlu untuk memikirkan hal yang belum pasti. Selain itu, kamu juga dapat menerapkan positive self-talk, yaitu berbicara dengan diri kamu sendiri menggunakan kata-kata yang positif, seperti memuji atau menenangkan diri kamu. Dan hal itu bisa bertujuan untuk refleksi diri, kemudian diri kamu akan menjadi lebih tenang dan merasa lebih berharga. Seperti itu, Tessa. Oh, seperti itu ya, Bu. Baiklah, Bu. Terima kasih ya atas sarannya. Saya akan mencoba melakukannya. Baik, terima kasih kembali, Tessa. Kalau kamu masih merasa perlu, kamu dapat mendatangi saya lagi ya. Iya, Bu. Nah, seperti itu pada komunikasi verbal dan non-verbal. Semoga dengan video ini teman-teman mendapat insight baru ya. Kami semua izin pamit undur diri, dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di waktu berikutnya.